problema terbesar anak-anak muda, mungkin ya banyak juga manusia ya, adalah overthinking. Semuanya dipikirin dan kadang-kadang nggak penting juga dipikirin, sehingga mereka kemudian menjadilah sempit dalam menilai diri mereka. Kecenderungan kita pada hasrat itu yang membuat kita menjadi tidak bahagia tadi. Jadi kebebasan kita dari hasrat, ingin ini, ingin itu kita malah bahagia. Tadi temennya begitu pada titik rendah kan kita gak punya hasrat apa-apa kan. Jadi keinginan hasrat itu yang kemudian menjadi menyandra kita dengan ketidakbahagiaan dan keinginan segala macam. Banyak anak-anak muda masuk ke kantor itu terlalu cepat mengecap dirinya sendiri, self analysis lah, seperti itulah. Saya tuh orangnya introvert pak. Emang udah pernah ngetes loh? Emang udah pernah? Jadi belum apa-apa sudah mengecap dirinya. Good things itu kadang-kadang tidak datang dalam waktu singkat. Jadi kebaikan itu selalu membutuhkan waktu. Jadi hal-hal yang baik perlu waktu. Ini yang kadang-kadang sih suka meleset gitu. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini aku happy sekali karena kita kedatangan tamu berkelas. Orang yang lebih dari 3 dekade berkutat di dunia kantor, tapi suka filsafat. Ada Pak Junanto. Halo Mas Bilal. Apa kabar? Terima kasih, baik, alhamdulillah. Baik. Teman-teman mungkin mengenalnya dengan Pak Ijun kali ya? Iya. Pak Ijun. Di beberapa tempat Pak Ijun manggilnya. Tapi bagi sebagian orang yang menonton podcast ini, mereka belum tahu siapa Pak Ijun. Mungkin dengan bahasa sangat mudah dipahami. Siapa Pak Ijun? Ya, saya sebenarnya agak susah kalau bicara siapa saya gitu ya, karena belajar tentang personal branding tuh katanya bukan apa yang kita pikirin, tapi apa yang orang lihat tentang kita gitu kan. Jadi kadang-kadang ketemu saya ada yang bilang saya ini penulis gitu kan. Jadi pertama memang saya ini menulis buku ya, pernah menulis buku, beberapa buku. Ini buku sudah 7 buku saya tulis gitu kan. Dan saya senang nulis dari dulu ya. Jadi itu salah satu yang saya bisa lah kira-kira seperti itu. Kemudian saya juga ngajar ya di beberapa ini akademisi. Kemudian juga belajar filsafat tadi. Saya belajar filsafat karena S1 S2 saya ekonomi. Jadi lama-lama bosan juga belajar ekonomi nih. Akhirnya pikir-pikir apa ya belajar ilmu apa ya, S3 ya udah nawarin ekonomi. Bosan juga, jadi karena kebosanan itulah saya carilah suatu disiplin ilmu yang katanya ibunya segala ilmu. Jadi saya belajar filsafat, kemudian S3 saya. Itu yang kedua ya. Jadi dan yang ketiga mungkin saya juga sebenarnya saya seorang biasa, seorang bapak-bapak yang kerja di kantoran gitu loh. Saya tuh udah dihitung-hitung tahun ini saya masuk tahun 30 tahun saya kerja di kantoran. Jadi saya selama 30 tahun bekerja sebagai profesional, meniti karir selama 30 tahun gitu loh. Jadi ya itulah saya berbagai macam multidimensi. Jadi ada yang ketemu saya bilang ini Pak Ijun penulis, ada yang bilang juga konten kreator gitu. Karena saya sering dari dulu, dari zaman dulu apa sih Friendster ya. Friendster, ada Pat, ada blog, dulu ngeblog ya, saya sering ngeblog. Jadi buku-buku awal saya itu dirangkum dari blog-blog saya di tahun 2007-2008. Jadi 2007-2008 saya nulis, jadi blogger juga, konten kreator sering di medsos juga, dan saya bekerja 30 tahun. Jadi mungkin itu kira-kira secara umum lah. Tidak. Dan aku tahu Pak Ijun yang kategorinya 3 dekade jadi orang kantoran tadi, itu punya burden sebagai seorang kepala gitu, ada jabatan-jabatannya dan pindah ke berbagai kota kan. Iya. Nah, tapi kan itu berarti ada hal-hal yang mungkin Gen Z sekarang belum relate, which is kayak bekerja dalam jangka waktu yang lama, kayak playing long term game gitu ya. Iya betul. Apa yang bisa di-share insight ke teman-teman terutama kita yang masih Gen Z yang muda banget di sini untuk punya mindset jangka panjang itu? Iya. Memang karena kebetulan saya lahir di generasi Gen X ya, di masa-masa hidup tuh penuh perjuangan gitu. Zaman-zaman kecil kita dulu kalau mau dengerin kaset lagu aja kan mesti berjuang dulu kita ke toko kaset, mesti muter dulu pitanya. Iya kalau dibeli lagu yang kita suka ada di depan, kadang-kadang lagunya lagu di tengah gitu kan harus kita puter. Makanya anak sekarang suka nggak paham hubungan pensil sama kaset gitu kan. Nah, itu bagaimana kita melalui tahap panjang untuk mencapai sebuah hasil ya. Kalau sekarang kita lapar tinggal klik,
mau apa tinggal klik, semua ada in one click away. Nah, oleh sebab itu saya jadi terbiasa untuk berpikir sesuatu itu dalam jangka panjang. Jadi kalau kita bekerja di kantoran gitu kan selama 30 tahun itu ya kita mainnya long game. Karena hidup ini adalah long game kan. Hidup ini jangan endurance yang penting kalau kerja di kantor itu, bukan speed. Jadi kalau para pelari maraton tuh Mas Bilal yang dicari kan bukan speednya aja, tetapi endurance, gimana bisa bertahan di 40 kilo gitu loh. Itu yang paling penting, dan itu mindset itu yang kemudian terbiasa. Mostly di generasi saya seperti itu sih, yang melihat permainan jangka panjang itu. Menarik ya, berarti di sini teknologi yang membuat kita tuh punya akses terhadap kemudahan, secara nggak langsung bikin kita ingin semuanya itu mudah. Betul. Which is kita ngelihat sesuatu yang berat sekali di depan, itu kita hindari. Benar. Karena emang terbiasa dengan kemudahan-kemudahan itu. Betul. Orang-orang lama mungkin sudah terbiasa dengan pengorbanan yang panjang. Untuk dengerin musik aja kita harus beli kaset, terus harus putar dari awal gitu. Sehingga terbiasa untuk punya endurance itu. Iya. Ketidaknyamanan. Wow. Terbiasa dengan ketidaknyamanan. Jadi kalau kita mau makan dulu tuh ya kita masak dulu gitu kan. Nah, ketidaknyamanan ini kemudian membentuk pribadi kita kan. Nah, dengan teknologi semuanya bisa cepat. Memang ini memudahkan semua hal, ya kan. Kita sekarang mau apa-apa kan one click away aja kan. Mau dengerin lagu dari zaman kapanpun tinggal klik. Mau dengerin musik kita bisa, film kita bisa klik setiap saat ya kan. Tetapi ketika kita bisa semuanya, kita berpikir hidup ini bisa juga one click away. Ada hal-hal yang nggak bisa one click away. Wow. Salah satunya adalah happiness. Salah satunya adalah kebisaan ya. Misalkan bisa mau jago tenis, mau jadi jago padel kan nggak bisa semalam. Benar. Baca buku apa. Jadi ada sesuatu good things itu kadang-kadang tidak datang dalam waktu singkat. Jadi kebaikan itu selalu membutuhkan waktu. Jadi hal-hal yang baik perlu waktu. Ini yang kadang-kadang Gen Z suka meleset gitu di situ. Jadi bisa kerja baru 3 bulan sudah pengen naik pangkat gitu. Nah ini kan kadang-kadang membuat ya nggak mungkin juga gitu kan untuk beberapa yang karir panjang. Mungkin begitu Mas Bilal. Aku setuju sekali ketika Pak Ijun bilang bahwa kayaknya bahagia itu nggak bisa kayak one click away. Iya. Bagaimana filosofi bahagianya Pak Jun itu sendiri gitu. Yang kalau emang aku pernah ingat ada salah satu penulis yang bilang bahwa happiness itu kayak kita lagi jalan kaki tiba-tiba kesandung kulit pisang terus kita jatuh ya. Itu happiness gitu sekali. Tiba-tiba kita akan bangun lagi dan jalan kaki lagi, tiba-tiba happiness-nya mulai fade gitu. Nah, filosofi bahagia di dunia yang serba sibuk ini gimana sebenarnya? Ya, bicara kebahagiaan itu adalah sebuah topik yang elusif ya, licin sebenarnya pembicaraan, karena ini seperti cinta. Sejak berabad-abad lampau semua bicara tentang itu, tetapi dalam perjalanannya nggak selesai-selesai bicara itu kan, karena berbuku-buku ditulis tentang cinta, berbuku-buku terus tentang kebahagiaan, tetapi tentu kita belum menemukan yang apa sih kebahagiaan gitu kan. Nah, tetapi sebenarnya itu adalah pertanyaan awal manusia di bumi sebenarnya. Manusia berabad-abad lampau, bahkan Tuhan menciptakan kita itu untuk bahagia. Jadi kalau kita nggak bahagia itu salah. Jadi Tuhan tuh ciptakan manusia untuk bahagia. Ya kan, kalau di kitab-kitab kan kalau yang dipanggil adalah orang-orang yang jiwanya tenang. Jiwa tenang itu kan bahagia kan. Kalau nggak bahagia ya galau terus kan. Ya itu belum pas berarti jalan hidupnya. Nah dulu awal salah satu pemikiran, karena saya belajar filsafat tadi ya. Salah satu pemikiran yang paling klasik ya kalau kita bicara kebahagiaan itu adalah Plato. Jadi Plato itu mengibaratkan kebahagiaan itu dalam bahasa namanya daimon, eudaimonia. Eudaimonia itu adalah kebahagiaan. Tetapi konsep dia adalah karena manusia itu digerakkan oleh 3 hal sebenarnya, yaitu nafsu rendah ya kan, tumos, epistumos, kemudian di atasnya ada ambisi, dan yang paling tinggi itu adalah logistikon atau akal, rasio. Jadi menurut
proyek kebahagiaan Plato, ini yang banyak kemudian dikutip oleh para filsuf-filsuf setelah itu, orang itu bisa bahagia kalau dia bisa mengendalikan tadi nafsu tumos epitumosnya itu, nafsu rendah, hasrat, pengen ini, pengen itu, ada ini gue beli ada ini gue beli wih lagi tren ini FOMO beli ini, terus ambisi segala macam. Nah itu dikendalikan oleh rasionya. Siapa yang bisa mengendalikan rasionya, itulah orang-orang yang bisa bahagia menurut Plato. Jadi ibaratnya dua nafsu itu adalah kuda liar yang larinya ke sana kemari. Logistik tadi, tikon logika itu, rasio itu adalah sais kuda yang mengendalikan kuda itu. Sepanjang hidup kita, itu kita berusaha mengendalikan itu. Begitu kuda itu sudah tenang, disitulah kita mencapai kebahagiaan menurut Plato. Wow. Kira-kira seperti itu. Kemampuan untuk mengontrol diri. Kemampuan untuk bisa tahu mana yang diinginkan, mana yang dibutuhkan. Ya. Itu memang salah satu skill yang mahal sekali. Karena di tengah dunia yang sibuk seperti saat ini, Betul. kemudahan akses dan segala macam, Ya, betul. itu sulit sekali untuk mengontrol diri. Terutama untuk beli sesuatu aja pasti impulsif sekali gitu. Betul. Mental apa yang butuh kita punya atau cerita apa yang bisa Pak Ijun ceritakan ke kita, terutama dari buku ini tentang punya mental atau endurance itu sendiri? Nah, dalam prakteknya itu nggak gampang sebenarnya. Dan mostly saya bisa katakan proyek Plato ini gagal. Kenapa? Karena hasrat dan ambisi ternyata menguasai rasio. Oh. Banyak orang sudah tidak bisa mengendalikan. Impulsif tadi Mas Bilal bilang kan, ada model handphone baru kita beli, uang nggak ada, akhirnya kita pay later, apa minjem dulu pakai pinjol, wah itu lebih bahaya lagi kan. Nah, akhirnya kita semua dikendalikan oleh hasrat-hasrat dan ambisi, dan produk-produk industri itu kadang-kadang memang mengganggu kita, menggoda kita untuk menggunakan ambisi itu tadi, hasrat itu tadi. Nah, saya fokus memang buku ini lebih banyak kepada kisah-kisah di dunia kantoran. Ya, karena pengalaman saya 30 tahun itu bekerja, bertemu dengan banyak teman-teman, anak-anak muda, anak-anak Gen Z, milenial akhir yang kerja, kemudian isinya ketidakbahagiaan gitu loh. Isinya kegelisahan, anxiety, galau. Nah, ini yang kemudian membuat saya menjadi, ini kayaknya ada hal-hal yang membuat orang jadi tidak bahagia nih ketika kerja di kantor. Apa hal-hal? Nah itu tadi. Jadi ketika kita berpikir kebahagiaan itu tadi dikatakan adalah sebuah target ya. Kita tuh ingin bahagia di kantor. Dengan begini saya ingin bahagia. Dengan begini ingin bahagia. Kalau saya kerja bos saya begini saya bahagia. Kalau saya kerja naik pangkat saya bahagia, kalau saya ditempatkan di tempat yang enak saya bahagia. Jadi kebahagiaan itu menjadi sebuah tujuan. Nah ini yang kemudian membuat kita menjadi tidak bahagia. Ya kan, ketika kita mempertanyakan apakah saya bahagia, itu biasanya kita udah mulai nggak bahagia tuh. Apalagi menjadikan tujuan. Nah ini yang menurut karena tadi proyek Plato itu dianggap gagal, menurut beberapa filsuf, muncullah muridnya yang namanya Aristotle. Aristotle ini mengatakan loh, ya kalau gitu nggak bisa dong orang menguasai, terus gimana caranya? Ya udah kalau gitu kebahagiaan itu adalah ketiadaan kegalauan. Jadi dia mengatakan namanya ataraksia. Jadi kalau hati nggak ada kegelisahan, nggak ada kegalauan, itulah kebahagiaan gitu kan. Nah, mulailah kemudian ajaran-ajaran ini mulai digunakan. Jadi gimana caranya supaya tidak galau tadi. Nah ini salah satu cara yang dilakukan di dunia kerja sih sebenarnya. Karena banyak sekali anak-anak muda kemudian terjebak. Jadi kalau gitu ketika kata Aristotle nih, ketika kebahagiaan kita digantungkan pada suatu pencapaian, disitulah sebenarnya kebahagiaan dangkal. Jadi intinya ini, misalkan saya bahagia kalau dapat bos yang nggak toksik, saya bahagia kalau teman kerja saya asik gitu kan, saya bahagia kalau saya setelah ini diapresiasi sama bos saya bahagia kalau naik gaji, saya bahagia kalau naik pangkat. Iya kalau tercapai semua kan, kalau nggak tercapai terus lo nggak bahagia dong.
akhirnya kita menjadi miserable hidup kita, Tidak bahagia. nggak bahagia. Jadi jangan gantungkan kebahagiaan pada satu pencapaian, karena itulah kebahagiaan yang tidak permanen. Oke, berarti banyak orang berpikir bahagia itu tujuan, which is kayak misalnya, oke, aku akan bahagia kalau menikahi si A, Ya. aku akan bahagia kalau punya jabatan ini. Ya. Berarti kita sedang tidak bahagia karena kita sedang OTW ke sana. Betul, Oh, betul. Itu. ada part yang aku suka dari buku Filosofi Bahagia di Dunia yang Sibuk ini dari Pak Junanto, yaitu ketika Immanuel Levinas, seorang filsuf dari Lithuania, dia bilang, bayangkan kalau kita makan dan minum itu sebenarnya tujuannya untuk survive kan? Iya. Tapi orang melihat makanan dan minum itu sebagai kenikmatan gitu. Iya. Kayak misalnya orang bekerja itu banyak orang berpikir untuk cari nafkah. Tapi Iya. ada orang yang memang tujuannya untuk mencari kenikmatan atau kebahagiaan karena dengan bekerja aku akan Iya. dianggap luar biasa. Iya. Aku akan bisa berdampak gitu ya. Jadi kalau emang bahagia itu bukan tujuan, definisi bahagia yang sangat sederhana yang dimana aku nggak punya apa-apa hari ini, apakah sesimpel aku harus bersyukur doang? Memang kita harus membedakan antara pleasure and happiness. Jadi tadi dikatakan Levinas, aku bisa mengutakan kebahagiaan apabila kita mendapat makan enak, kita bahagia. Sebenarnya itu adalah kenikmatan, bukan kebahagiaan. Wow, ya. Ya. Orang sering terpeleset antara kebahagiaan dan kenikmatan. Jadi kita pikir kalau nikmat itu bahagia. Maka sering ada kutipan bahagia itu sederhana, lagi makan sayur lodeh gitu kan. Iya. Ya memang nikmat mungkin makan sayur lodeh dengan udara sepoi-sepoi, ya oke lah. Tapi itu adalah level terendah kebahagiaan lah, pleasure, kenikmatan. Kenikmatan adalah sesuatu yang berkaitan selalu dengan fisik, Mas Bilal. Jadi apapun yang terkait dengan fisik yang enak, itulah nikmat. Jadi santai di pantai, makan enak, kerja bosnya asik, semua itu adalah kenikmatan. Tetapi kebahagiaan itu tidak melulu terkait dengan fisik. Jadi orang bisa bahagia dalam penderitaan. Orang bisa bahagia dalam kesulitan. Jadi banyak sekali kita melihat kisah-kisah orang-orang yang dalam peperangan tetapi dia bisa bahagia. Banyak sekali kita melihat orang-orang yang dalam kemiskinan tetapi dia bisa bahagia. Nggak masuk logika kita kan. Ada beberapa, saya pernah baca buku tentang tukang becak di Jogja dengan judulnya Banyu Mili gitu kan. Banyu Mili itu filsafat Jawa, artinya rezeki nggak perlu gede, yang penting ngalir, mili. Dan kita diskusi sana, they happy, kami bahagia dengan gini, nggak perlu gede-gede. Nah, nenek saya juga dulu selalu mengingatkan. Jadi tidak melulu pleasure itu adalah happiness. Itu kira-kira. Aku ingat pernah ngobrol sama salah satu temanku, dia penyanyi dan punya audiens yang besar sekali. Aku tanya, kapan momen kamu paling bahagia? Dibilang ketika aku di titik terendah di mata orang. Which is ketika dia nganggur waktu itu, dan dia kayak dekat banget sama Tuhan, dia berdoa kapan aku akan mencapai ini. Tapi pas dia udah dapat segalanya, kayak dia lebih miserable dibandingkan ketika dia tadi masih nganggur sih. Betul kan? Iya. Artinya tidak selalu terkait dengan pencapaian kan? Benar. Jadi keberjarakan dengan hasrat biasanya. Jadi ini kalau Aristotle dan dimensi fenomenologis ada lagi tuh, kecenderungan kita pada hasrat itu yang membuat kita menjadi tidak bahagia tadi. Jadi kebebasan kita dari hasrat, ingin ini, ingin itu kita malah bahagia. Tadi temennya begitu pada titik rendah kan kita gak punya hasrat apa-apa kan. Ya. Jadi keinginan hasrat itu yang kemudian menjadi menyandra kita dengan ketidakbahagiaan dan keinginan segala macam. Ini yang membuat orang jadi makin gak bahagia gitu kan. Iya. Gimana obrolan kami tadi? Seru banget ya? Nah, bagi teman-teman yang udah bikin resolusi di tahun ini tapi masih gagal, tenang. Aku punya prompt khusus yang aku tulis di workbook berkelas 2026. Karena ada studi yang bilang 8 dari 10 orang itu akan gagal di 2 bulan awal ketika mereka bikin resolusi. Jadi bagi teman-teman yang ngerasa gagal, yang ngerasa ingin balik lagi ke track kalian,
kalian bisa langsung aja klik link deskripsi sekarang karena kita masih ada aksesnya. Yang dimana kalian bisa ketemu banyak prompt, cara simple to journaling, dan regret review yang bikin kalian semakin mindful untuk bisa konsisten di tahun ini. Tunggu apa lagi guys, langsung klik link sekarang. Harganya terjangkau banget. Kita akan transisi sedikit ke ngomongin tentang dunia kerja dan ini akan relevan ke teman-teman yang menonton pastinya. Ada yang bilang kalau do what you love itu akan bikin kamu happy. Ada yang bilang kejar passionmu itu yang bikin orang itu berkembang. Sebenarnya dari kacamata Pak Ejun sendiri, bagaimana definisi do what you love, kejar passionmu di dunia kerja yang harusnya orang-orang di sini lebih paham gitu? Ini menarik, beberapa temen atau anak-anak yang baru masuk gitu ya, Gen Z baru masuk, dia selalu datang, ada banyak ke ruangan saya, ada yang curhat ya. Yeah. Pak, saya passionnya tuh di sini gitu kan, passion saya tuh ini gitu kan. Terus ada lagi yang kecewa ya, karena biasa kalau di kantor tuh kan ada penempatan namanya ya, penempatan atau mutasi itu ditempatkan tempat yang dia bukan passion saya. Yeah. Saya tuh ahlinya finance Pak, atau marketing gitu kan. Tahu-tahu lo ditaruh di produksi gitu kan. Ini bukan passion gue nih di sini nih. Jadi selalu mengatakan seperti itu. Tapi saya selalu kata ya saya ini jadi saya juga cerita pengalaman saya. Saya juga dulu passionnya pengennya kan tempat yang keren gitu kan kalau kerja di kantor kan. Jadi kalau di tempat saya itu kayak di kebijakan ya itu kan keren, di internasional itu kan keren kan. Tapi saya ditaruh di tempat dulu tuh kayak sekretariat gitu loh. Jadi kerjaannya bikin-bikin undangan, fotokopi. Zaman dulu saya tuh bikin clipping gitu kan. Frustasi. Maksudnya perasaan gue nggak gini deh, passion gue tuh nggak ini gitu kan. Nah, tetapi memang saya ya karena tadi perjalanan waktu kemudian membawa kita kepada sebuah skill baru kemudian kan. Nah, passion itu asal katanya itu kan bahasa Latin kan. Yang intinya kan sebenarnya passion itu agak meleset sekarang, sering dikatakan passion itu kayak kesenangan gitu kan. Passion itu memiliki arti bagian dari penderitaan. Jadi dia tuh harus datang bersama penderitaan. Arti kata passion dalam bahasa Latin ya. Passio ya. Passio ya kan. Dia harus datang dengan bersama penderitaan kan. Jadi kamu harus siap dengan penderitaan yang jalan bersamanya. Ya teman saya passionnya musik lah, gue nggak suka kerja gini. Akhirnya dia ngejar lah passionnya musik. Tapi sampai sekarang nggak ada satu album pun yang dia bikin gitu kan. Lu bikin musik ngapain? Jadi cuma gonjreng-gonjreng aja gitu saban hari kan. Ada yang passionnya musik, ada passionnya ngelukis, cuma nyoret-nyoret aja kan. Jadi nggak mau dia ngejar tapi tidak siap dengan penderitaan di dalamnya. Jadi artinya passion itu harus berhati-hati. Ketika kita bilang ini bukan passion saya. Siap nggak lo dengan penderitaan di situnya. Kalaupun lo ditaruh di tempat passion lo gitu kan, misalkan di tempat bagian finance gitu kan, passion lo di situ, tapi ternyata ketika kerja lo menghadapi suasana kerja yang kamu juga nggak suka, capek banget pak kerjanya, tiap hari suruh lembur segala macam, nggak siap gitu kan. Jadi passion tapi tidak mau siap dengan penderitaan. Jadi kejarlah passion tapi harus siap dengan semua. Dan ketika 30 tahun kerja saya selalu ditempatkan tempat yang bukan passion saya awalnya. Nah, jadi ditempatkan ya seperti itu tadi kan, tapi disitulah saya bisa ketemu banyak orang, ternyata bisa kenal sama banyak lingkar-lingkar circle-circle, ternyata bisa kenal dengan beberapa penulis, kemudian saya jadi ada waktu nulis, terus kemudian jadi bisa bikin buku, terus kemudian jadi banyak hal yang bisa kita lakukan ketika kita meleset. Nah, jadi jangan kita langsung menganggap bahwa kita meleset dari sesuatu itu adalah kegagalan. Nah gitu kan. Jadi yang perlu kita lihat dulu. Kira-kira seperti itu. Tapi memang ya untuk cerita passion ini ada satu ya, kita kalau ditaruh tempat yang menyenangkan mungkin oke ya, tapi kadang-kadang di kantor itu kan banyak tempat-tempat yang kita nggak begitu seneng ya, ada temen yang nggak cocok, ada lingkungan kerja, ada bos yang toksik seperti itu ya, ada juga target-target yang terlalu banyak gitu kan. Nah itu ada banyak sekali filsuf-filsuf yang melihat bagaimana kita untuk bisa mengejar passion dalam penderitaan
gitulah kira-kira seperti itulah. Nah itu salah satunya kayak Martha Nussbaum, itu ada satu di buku itu saya ceritakan bagaimana mengejar kebahagiaan, a happy warrior gitu kan. Ya. Jadi dia selalu bercerita be a happy warrior. Dia menulis cerita tentang ketika zaman perang dulu kan, orang perang tapi bisa bahagia gitu kan. Jadi penderita, jadi kita kan cenderung pengen yang seneng nih, pengennya ditaruh tempat kerja yang enak, ya kan, terus bosnya enak, terus kerjaannya juga enak, terus gaji gede, nah, gitu kan, maunya seperti itu kan. Nah, kenikmatan atau kenyamanan dalam bekerja itu belum tentu memberikan kebaikan pada kamu, ya. Jadi kenyamanan, emosi positif katanya itu belum tentu baik buat kamu, tetapi emosi negatif belum tentu jelek buat kamu, kira-kira seperti itulah. Ini dia beda dengan para stoik ya. Kalau stoik itu kan kalau ada apa ya kita terimalah, ambil positifnya segala macam. Ini nggak seperti itu. Jadi kita ketika ditaruh di satu dikasih kerjaan sama bos, itu kadang-kadang bos tuh juga ngelihat nih. Saya juga kalau ngasih kerjaan tuh saya lihat-lihat tuh, ini anak kira-kira oke nggak dikasih kerjaan. Kita kasih panggung dia untuk menunjukkan penampilan. Tapi kadang-kadang anak-anak nangkapnya kok gue lagi dikasih kerjaan, kok gue lagi kasih kerjaan seperti itu kan. Sehingga dia menangkap itu adalah penderitaan. Nah, padahal kita ingin melihat, narik dia gitu ya, supaya keluar minyaknya gitu loh. Jadi diperas kadang-kadang saya tuh kalau di anak-anak muda saya peras gitu kan, bukan karena dia supaya dia menderita, enggak, pengen lihat seberapa minyaknya keluar gitu loh. Nah, ternyata ada anak-anak yang memang akhirnya jadi keluar. Setuju. Tapi ada juga yang menye-menye kan. Nah seperti itulah. Nah artinya setiap penderitaan bukan berarti jelek buat kamu. Hal yang menyakitkan belum tentu jelek buat kamu. Ya kalau orang yang lari ke gym itu kan sakit ya kan? Benar, nggak nyaman. Nggak nyaman kan ketidaknyamanan itu, tapi ada hasil yang lebih baik. Bekerja juga kayak gitu, artinya dikasih kerjaan, dikasih apa ya lo jabanin aja, kita kerjain, tunjukkan apa yang terbaik, nanti lama-lama akan terlihat bagaimana potensi diri kita. Kira-kira seperti itu Mas Bilal. Wow. Kenyamanan hari ini belum tentu baik untuk kamu dalam jangka panjang. Betul. Ketidaknyamanan hari ini itu belum tentu buruk untuk kamu di jangka panjang. Betul sekali. Dan aku juga salah satu orang yang dulu diperas sama dosenku, sama mentor-mentorku gitu. Dan aku baru ngerasa sekarang, oh banyak nih minyaknya. Bisa jadi dalam bentuk relasi, bisa jadi dalam bentuk berkembang di dunia kreatif gitu. Betul. Tapi kalau pada waktu itu aku melihat, wah ini aku dimanfaatin nih. Wah ini aku nggak bisa kayak gini nih. Aku bisa aja stop di tengah jalan dan tidak punya minyak dengan mental yang lebih endurance tadi gitu. That's it. Wow. That's it, bener. Positif is negatif, negatif is positif. Kadang-kadang seperti itu. Ya kan? Tapi kan itu kembali lagi kepada mindset kita. Benar. Kan kalau itu berpikir ini adalah penderitaan, ya udah miserable aja hidup kita kan. Tapi nggak ada ruginya sebenarnya kalau kita ngelihat misalnya ini dari POV atasan, dari POV leader ya, kayak kamu dipush oleh leadermu, oleh atasanmu. Kalaupun kamu nganggap bahwa aku dimanfaatin nih, aku dikasih kerjaan banyak, nggak ada ruginya untuk dirimu sendiri kalau kamu lihat dari kacamata, wah ini pelajaran. That's it. Iya, tapi kalau banyak orang ngelihat, ini rugi aku dimanfaatin, kan akan ngeluh-ngeluh terus setiap harinya. Betul. Capek jadinya kan. Capek. Akhirnya kita ngeluh, akhirnya menjadi nggak ada nilai tambahnya buat kita, yang ada capek. Dan setiap hari adalah ketidakbahagiaan. Wah. Bangun tidur adalah lelah, aduh mesti ke kantor, aduh mesti ketemu ini, aduh akhirnya kita menjadi miserable menjalani hidup itu. Wow. Miserable setiap harinya gitu. Ada yang bilang manusia sekarang gampang sekali terjebak dalam kesehariannya sampai mereka lupa dengan eksistensinya dia sendiri. Sampai mereka lupa bagi waktu untuk dirinya sendiri gitu. Bangun pagi, terus kerja, terus balik lagi ke rumah, tidur, bangun lagi, ngelakuin hal-hal yang sama. Sampai mereka tuh ngerasa bahwa, wah aku sampai lupa dengan bahagia aku sendiri gitu ya. Iya. Apakah pernah di fase itu? Dan kalau pernah, gimana cara keluar dari fase itu? Ya, saya itu kan kerja udah 30 tahun ya di kantoran gitu kan. Jadi, wih enak lu Bapak sekarang, katanya orang sering bilang gitu kan. Enak lu Pak sekarang gini, Bapak.
Bapak sih enak gitu kan. Nah, sering banyak anak muda adu nasib sama saya gitu kan. Bapak sih enak udah itu gitu kan, sekarang udah pimpinan. Bapak mah enak udah ini ya. Enak, tapi kan saya dulu pernah muda juga gitu kan. Benar. Jadi saya pernah muda, saya pernah merasakan penderitaan. Jadi cuman kalau anak muda sekarang nggak bisa kita kasih tahu dulu. Nah, itu deh. Anak-anak muda sekarang udah nasehat gitu Ya, kan. ya, ya. Biasa ada orang-orang angkatan saya itu kalau nasehatin selalu dulu. Saya, nah, kalau udah mulai dari dulu panjang nih ceritanya kan. Nah, tetapi pengalaman panjang juga seperti itu. Dalam 30 tahun kerja tidak semuanya diisi kebahagiaan, Mas Bilal. 30 tahun kerja itu banyak juga miserable-nya. Oleh sebab itu setelah pada titik inilah saya makan nulis buku ini untuk berbagi cerita ini kepada anak-anak muda dan anak-anak Gen Z bahwa masalah lu itu dari dulu tuh udah ada gitu loh. Masalah hidup di dunia ini ya itu aja gitu kan. Tetapi bagaimana kita menyikapi ini. Jadi ya pernah suatu masa memang saya bosen juga kan berada di satu kantor tiap hari. Coba bayangin, bangun kerja pulang lagi, bangun kerja rapat, bikin kajian, bikin ini pulang lagi, bangun ada event ini event itu pulang lagi terus kan. Itu kita seperti terjebak ke dalam rutinitas. Nah, ini memang membosankan. Oleh sebab itu memang perlunya kita memiliki sebuah pandangan atau mindset terhadap rutinitas ini. Ya salah satunya misalkan kita harus punya hobi, kita punya hal-hal lain yang menyenangkan. Tetapi dalam hidup ini at the end memang semuanya serba mengulang. Ya, saya suka film itu Groundhog Day itu yang Bill Murray itu, kalau udah anak-anak tahu pasti nonton nggak tuh, film tahun 90-an sih Bang. Yang dia bangun setiap hari selalu di tempat yang sama gitu kan, ngulang hari yang sama gitu kan. Dia jadi peramal cuaca kan, udah cuaca nggak enak dia bangun lagi di situ lagi, dia bangun lagi di situ lagi. Itu sebenarnya cerita Nietzsche ya, pernah ada cerita tentang Sisyphus itu kan, orang yang dihukum oleh dewa ngangkat batu ke gunung, terus turunin lagi, angkat lagi, turunin lagi, seumur dia seperti itu secara abadi. Itulah kehidupan kita sebenarnya. Kita dikutuk seperti Sisyphus. Nah, bagaimana kita bisa mencintai, menerima realita itu. Nah, ini yang paling penting sekarang. Jadi lo kalau kerja seperti itu, ya inilah realita kehidupan. At the end hidup itu selalu berputar dan itu aja memang selalu berputar. Nah, carilah hal-hal lain ya, terutama untuk menekan hidup kita gitu kan. Tetapi at the end ya terimalah itu sebagai bagian kehidupan. Itu memang filsafat Nietzsche yang agak sedikit dark ya. Tetapi buat pada suatu titik ya harus berani mengatakan ya pada kehidupan. Amor fati kalau katanya anak-anak sekarang gitu kan, ya sagen kalau katanya kan. Kalau kita nerima kehidupan yang seneng, ya tentu kita seneng aja. Ya kalau dapat tempat yang di pantai, dapat yang makanannya enak, dapat lokasinya bagus, kita seneng. Tapi gimana kalau di tempat yang nggak bagus? Saya ditugaskan di kota terpencil, yang jauh dari orang tua. Terus gimana lo? Lo mau protes tetap lo jalanin gitu kan. Ya kalau lo berani resign gitu kan. Tapi nggak semua orang punya luxury untuk resign. Benar. Banyak orang they need the job, terus miserable, ya enggak kan. Nah disitulah kita harus berani mengatakan ya pada kehidupan. Itulah filosofi terkuat dari Nietzsche ya sebenarnya. Memeluk realita walaupun itu pahit, seperti itu. Ini yang agak dark, tapi memang itulah filosofi kebahagiaan ketika kita bisa mengatakan ya pada kehidupan, ya pada realita-realita yang mungkin kita nggak suka. Ya, sesimpel mensyukuri apa yang kita punya hari ini dan apa yang kita jalani hari ini. Betul. Kan ada yang bilang kayak bapak mah enak gini. Itu sebenarnya setiap manusia tuh punya fasenya kan. Iya. Penilaian dia bapak main lagi nih pas udah 30 tahun kali ya berkarya gitu. Dan itu juga seperti kita bilang di awal tentang punya endurance untuk ngelihat jangka panjang, bahwa mungkin penderitaan kamu hari ini itu sedang membawa kamu atau membentuk kamu menuju karakter yang kamu impikan atau menuju tempat yang kamu inginkan gitu. Betul. Dan itu memang ada fasenya. Betul. Aku mau masuk ke tulisan Pak Junanto di buku Filosofi Bahagia di Dunia yang Sibuk.
Kalau sudah begini, masihkah mau jadi pegawai NPC gitu? Kamu jangan terlalu cepat mempersempit diri. Misalnya langsung ngecap dirimu sebagai introvert. Atau berkutat dengan pekerjaan-pekerjaan yang duduk di belakang meja doang. Melakukan analisis dan kajian. Jangan dulu kamu lakukan itu di awal karir. Perluas dulu wawasan kamu, buka mata dan perkaya skill. Percayalah, seiring waktu, berbagai skill yang kamu pelajari saat muda, meskipun itu bukan passion atau kesukaan kamu, akan memberi pelajaran dan manfaat. Ya. Berarti nggak apa-apa dong kalau tiba-tiba teman-teman hari ini kerja sesuatu tapi uangnya belum ada. Mereka bekerja untuk orang lain tapi ngerasa berat sekali. Ya. Mereka yang di luar sana menganggap dirinya introvert sekali, Ya. harus kayak challenge dirinya, apakah itu ngonten, apakah itu door to door marketing atau apapun itu. Ya. Nggak ada ruginya kan? Nggak ada ruginya. Karena banyak anak-anak muda masuk ke kantor itu terlalu cepat mengecap dirinya sendiri. Self analysis lah, seperti itulah. Saya tuh orangnya introvert Pak gitu. Emang udah pernah ngetes loh, emang udah pernah dari mana lo tahu introvert gitu kan? Saya tuh nggak suka Pak kalau acara-acara banyak ini ketemu-ketemu orang. Saya suka di belakang meja gitu. Emang udah pernah ketemu banyak orang? Belum. Jadi belum apa-apa sudah mengecap dirinya. Dan problema terbesar anak-anak muda, mungkin ya banyak juga manusia ya, adalah overthinking. Nah itu dia. Overthinking, semuanya dipikirin dan kadang-kadang nggak penting juga dipikirin, sehingga mereka kemudian menjadilah sempit dalam menilai diri mereka. Sementara ketika ditaruh di dunia kerja itu kan kita diberi kesempatan berkembang. Jadi dunia kerja itu mengajarkan kita sebenarnya untuk berkembang. Nah, jadi jangan buru-buru mencap diri kita seperti itu. Jadi sampai ada pegawai akhirnya saking frustasinya tadi NPC tadi kan. Saya kalau main game memang seperti itu kan, suka ada keturunan non playable karakter kan yang ya ada cuman gak ada manfaatnya gitu kan. Kalau di game-game kan suka ada kan. Nah, itu banyak pegawai yang seperti itu akhirnya menarik diri. Ya udahlah, gue kerjain apa yang gue kerjain, yang gue suka, tapi gue nggak mau mengembangkan diri. Ketika dikasih pekerjaan yang lebih dari itu, saya nggak begitu Pak orangnya, saya nggak begini. Nah, akhirnya dia menjadi menarik diri, jadi nggak kelihatan, jadi kayak NPC. Ketika teman-temannya naik pangkat, ketika temannya terus dia protes, kok dia bisa. Nah, padahal dia tadi tidak mengembangkan dirinya. Nah, di sinilah pentingnya untuk kelihatan kerja. Saya selalu bilang gitu ke teman-teman, kelihatan kerja tuh lebih penting loh daripada kerja tapi nggak kelihatan. Iya, setuju. Iya kan, kelihatan kerja. Jadi caranya kelihatan kerja gimana? Ya harus kerja, ya kan. Tapi banyak orang kerja tapi nggak kelihatan. Di kantor tuh nguplek kayak sendiri gitu kan, nggak pernah tampil, nggak pernah apa. Penting itu kalau Descartes itu bilang kan, aku berpikir maka kuada, aku kerja maka kuada gitu kan. Jadi eksistensialisme di kantor tuh penting. Jangan cuman nguplek aja di ujung gitu kan. Tampil, tunjukkan kerjamu kepada pimpinan, tunjukkan kerja kepada teman. Jadi kelihatan kerja lebih penting daripada kerja nggak kelihatan. Itu salah satu bagaimana untuk menunjukkan. Nah, tapi untuk itu kan harus kelihatan, harus kerja. Dan untuk kerja itu harus tadi menunjukkan gairahnya. Jadi saya punya ada di kantor tuh ada seorang pengaman satpam ya, yang begitu entusiasnya pada pekerjaan. Dia selalu senyum setiap saya datang, setiap ada tamu dia selalu senyum. Saya bilang, kamu kan bekerja, ya maaf ini kan pengamanan ya nggak seperti pimpinan. Tapi kenapa kamu begitu gitu loh kerja? Dia bilang ya karena I'm happy. Dengan saya menyebar, saya itu bahagia Pak, saya itu senang gitu loh. Dan satu lagi sama petugas pembersih, itu orangnya happy banget ya. Jadi nggak ada inisiatif, selalu berinisiatif. Jadi kadang-kadang kita kalau ada orang yang kita suruh baru jalan. Ada yang disuruh nggak jalan-jalan. Di kantor tuh kan ada tuh. Ini gini. Tapi ini belum apa-apa dia punya inisiatif. Pak, gimana kalau gini, gimana kalau gini. Dia itu sangat bagus dan sangat happy. Dan dengan begitu kan jalan hidupnya jadi lebih mudah. Setuju. Kita jadi lebih percaya pada dia, orang-orang jadi lebih percaya dan dia juga jadi happy. Jadi aura, vibe-nya itu menyenangkan buat semua orang.
lain sama orang yang ngeluh mulu gitu kan. Wah. Ya, Vibe-nya tuh negatif gitu loh. Kita juga jadi males gitu ketemu kira-kira itu gitu. kalau dikontekskan ke salah satu orang yang tadi kita bilang tentang passion, kayak dia bilang aku passion di sini, tapi nggak pernah menunjukkan karyanya sama sekali kan. Benar. Kayak ada orang yang bilang bahwa aku di bagusnya di sini, tapi nggak pernah ada hasilnya. Kita nggak tahu dia bagusnya gimana. Dia Iya. cuma dia nulis tuh, dia bikin karya, dia melukis, cuma dia doang yang konsumsi dan dia menganggap bahwa ini bagus banget gitu. Dia nggak pernah lempar ke dunia luar, dia nggak pernah lempar ke market supaya audiens itu konsumsi nggak. Itu yang menurut aku berbahaya sekali ya. Itu yang bikin orang akhirnya susah untuk dapat peluang sama relasi baru. Betul. Jadi nggak kelihatan kan? Iya. Jadi nggak kelihatan penyanyi lebih penting daripada penyanyi tapi nggak kelihatan gitu. Setuju. Sekarang rame kok Pak. Sekarang rame teman-teman yang penyanyi tuh 1-2 lagunya langsung viral karena mereka tetap showing up gitu tetap loh. showing up. Dan untuk itu kan harus nyanyi juga kan. Iya. Dan mungkin dia udah puluhan atau ratusan kali nggak muncul-muncul kan. Artinya maksudnya sudah memberikan lagu tapi nggak naik. Ya. Tetapi artinya bukan sekali langsung naik pasti. Tidak Ya. ada orang sukses tadi kebaikan itu jarang sekali terjadi dalam waktu instan. Dia pasti sudah berlatih, dia pasti sudah posting. Orang bisa 1 juta subscriber itu kan mulainya juga dari 10, Ya, 50, kuantitas. nggak bisa dalam satu malam 1 juta subscriber itu kan. Ya. Tetapi sebuah proses konsisten yang dilakukan. Ya kerja juga begitu di kantor. Ya. Nggak bisa lo tiba-tiba jadi direktur. Ya. Baru datang sekarang besok minta pangkat jadi direktur gitu kan. Ya kira-kira tuh. Iya. Kalau perusahaan sendiri ya mungkin bisa ya. Kuantitas melahirkan kualitas Iya. dan nggak ada orang yang bagus ketika memulai. Iya. Tapi nggak ada orang yang jelek ketika udah 1000 kali mencoba. Betul. Betul. Ada part yang aku suka juga nih, ini relate sekali ke teman-teman yang Gen Z menonton ini ya. Part menghadapi haters. Nah, manusia terutama kita yang masih muda sangat tidak nyaman kalau kita aware ada orang yang gak suka sama kita Pak. Iya. Apalagi dalam dunia kerja. Percayalah, gak semua orang mengerti, menerima atau bahkan mencoba memahami dirimu. Beberapa orang gak akan menerima energimu dengan baik. Jadi berdamailah dengan kenyataan itu dan teruslah bergerak menuju kesukacitaanmu. Iya. 30 tahun loh Pak menghadapi dunia kerja, Iya. pasti ada yang orang gak suka, ada yang tiba-tiba ingin jatuhin kita gitu. Betul. Ada yang orang bikin kita gak nyaman. Tapi bagaimana mental karakter yang dimiliki Pak Jun sekarang gitu? Ya selama 30 tahun kerja ya memang tidak mungkin lah kita hidup tuh nggak punya haters. Setidaknya ada 1 orang haters lah, pasti ada lah dalam hidup kita. Termasuk anak-anak muda Gen Z, jangan terlalu khawatir terhadap haters karena pasti ada. If you are someone, lu seseorang gitu ya, lu pasti ada hatersnya. Cara paling mudah untuk nggak punya haters tuh gampang sebenarnya. Nggak usah ngapa-ngapain aja. Because you do nothing, create nothing, then you are nothing. Ya, Ngapain haters sama nobody kan? ya. Ya kan? Kalau lu bukan siapa-siapa, ngapain juga gue capek-capek hates lu kan? Jadi ketika orang mulai ada haters, itu berarti dia seseorang, sudah mulai jadi seseorang. Jadi be proud. Ketika ada haters, ada orang mulai, ya berarti ada orang nggak suka sama kita, itu berarti kita sudah membuat ada orang yang nggak nyaman, misalkan seperti itu. Jadi dalam dunia kerja sering sekali saya mendengar teman-teman yang nggak mau kerja karena takut, Pak saya kalau nanti terlalu maju create enemy. Dulu pernah ada bos saya juga bilang, udahlah lo kerja nggak usah terlalu kreatif di sini, santai aja ikutin aja. Maksudnya lo nggak usah terlalu kreatif karena creativity will create enemy. Nah, itu selalu diingatkan tuh. Ya kalau nanti enemy-nya, jadi akhirnya kita jadi nggak usah kreatif lah. Kita sabar-sabar aja, kita ngikutin aja pas saatnya naik pangkat aja. Kreatif will create enemy. Nah, nggak usah khawatir dengan haters, anak-anak muda, be kreatif gitu kan. Tetapi memang perlu berhati-hati juga ya, karena haters itu kan macam-macam ya. Kalau kata Fexing itu kan haters tuh biasanya orang-orang yang vibrasinya rendah ya. Orang yang rendah tuh biasanya ya pengen ngenurunin, nggak seneng aja kalau ngeliat orang kita maju tuh, pengen ada aja orang vibrasinya rendah kan. Haters tuh biasanya orang-orang yang kesepian gitu. Ya. Orang kesepian jadi nggak ada kerjaan, scrolling komen gitu, gak senang ya. Haters tuh biasanya ya orang-orang yang ya punya luka batin biasanya terhadap dirinya sendiri. Dia sedih, dia punya luka batin, terus kemudian dia pengen orang kayak gitu, katanya awalnya jerotin kepala ke tembok, ya sakit diri sendiri gitu kan.
Nah, tetapi ada juga di dunia kantor biasanya haters itu muncul pada orang-orang yang nggak mau perubahan. Jadi kalau anak muda nih biasanya kan datang dengan inovasi-inovasi. Pak, kita bikin gini biar lebih ini. Nah, orang-orang lama biasanya apa sih ini anak-anak muda bikin apa lagi? Dari dulu juga udah begini kan, mulailah jadi haters. Nah, jadi don't worry, tetaplah kreatif tapi tetap harus berhati-hati dan lihat karakter-karakter haters. Mungkin itu kan. Dan aku juga bisa menyimpulkan kalau haters itu adalah orang-orang yang insecure ya. Orang-orang yang dia tahu potensi dirinya luar biasa, tapi dia nggak berani beraksi. Dan ketika dia lihat ada orang yang lebih mau atau berani beraksi, Betul. dia merasa nggak aman nih. Heeh. Harusnya aku bisa seperti dia gitu. Betul banget. Itu rata-rata orang yang Iya. aku notice seperti itu gitu. Dia insecure dengan dirinya gitu kan. Iya, dia insecure dengan dirinya, dia insecure dengan rasa takutnya. Iya betul. Bagaimana dengan definisi pesimis itu sendiri? Filsuf yang paling terkenal yang selalu muram dan pesimis yang juga telah kita bahas di buku ini adalah Arthur Schopenhauer gitu. Aku pernah baca ini, dia adalah seorang pesimis klasik ya. Iya. Bagaimana orang yang selalu pesimis, Pak Ijun? Kayak dia ngelihat dunia ini tuh nggak berpihak pada dia. Dia ngelihat semua orang itu emang nggak suka sama dia. Dia ngelihat masa depan itu sangat bahaya sekali, which is wah nih rupiah lagi rusak-rusaknya nih gitu. Apalagi di fase hari ini gitu ya. Bagaimana definisi pesimis dan bagaimana cara menghadapi dunia yang mungkin tidak pasti ini gitu? Iya, Schopenhauer adalah salah satu filsuf yang terkenal dengan filsuf muram. Filsuf yang mukanya merengut aja. Jadi kalau kita bicara tentang filsafat pesimis, filsafat muram, itu mesti nama Schopenhauer muncul. Karena dia memang mengajarkan hidup ini adalah penderitaan gitu loh. Hidup ini menyengsarakan gitu kan. Jadi akhirnya dia terkenal sebagai filsuf yang pesimis. Yang memang wajar karena dia melihat dia hidup di zaman yang susah kan. Dia saking tidak percaya sama orang aja dia nggak mau cukur itu nggak mau, takut digorok lehernya sama yang motong leher. Jadi dia selalu pesimis. Kemudian tetapi dia dalam pesimismenya itu apa kemudian yang membuat dia yang orang menjadi bisa bahagia dalam pesimismenya itu kan. Schopenhauer mengatakan pesimisme itu karena kita tuh dikendalikan tadi oleh hasrat, dikendalikan oleh keinginan. Jadi kalau kita dikendalikan keinginan, inilah yang membuat kita tidak bahagia, seperti itulah. Lalu apa jawabannya? Wah, ini emang Schopenhauer ini agak mengerikan ya. Jawabannya dia fatalis kan. Ya udah, makanya On Suicide bukunya dia tuh sangat muram, On Suicide. Ya udah, akhirnya mulailah tuh dia buku dan itu dijadikan buat pembenaran buat orang-orang yang pesimis. Ya udahlah kita nggak usah hidup lagi gitu kan. Nah, tetapi keterplesetannya adalah ketika kita mengikuti hasrat untuk tadi mengakhiri hidup atau kabur dari mana, sebenarnya kita pun dikendalikan oleh hasrat itu kan. Jadi tetap juga kita dikendalikan. Jadi akhirnya ya itu bukan penyelesaian juga. Jadi pesimis boleh, tetapi jangan dikendalikan oleh hasrat tadi. Hasrat untuk berbuat negatif itu kan hasrat juga, ya kan. Jadi udahlah gue nggak usah ngantor aja lah sekarang. Itu kan dia dikendalikan juga oleh hasrat kan. Jadi kita harus mampu tadi mengambil jarak pada hasrat. Jadi ini yang perlu kita lihat untuk orang-orang yang pesimis. Jadi ketika mengatakan rupiah seperti ini, dan kita harus melihat mengambil jarak ya. Jadi filsafat itu begini, mengajarkan kita untuk mengambil jarak pada apapun itu. Jadi ketika ada sesuatu terjadi, jangan langsung komen, jangan langsung wah ini gini kacau gimana ini, jangan, berhenti dulu, kemudian ambil jarak, lihat secara tenang-tenang. Nah inilah makanya yang diajarkan dengan ada logika filsafat. Makanya banyak orang bertanya melulu kan, filsuf kan banyak tanya. Karena dia selalu menanyakan realita. Ketika misalkan, gila rupiah mau sekian gitu kan, berhenti dulu, jangan langsung, oh ini pasti gara-gara ini, pasti gara-gara. Nah itu kan udah terjebak dia terjebak ke dalam pusaran bukan realita kan, pusaran yang dia pikir itu kenyataan. Tapi terlihat jarak, kemudian kita bisa melihat secara lebih tenang. Nah, filsafat mengajarkan seperti itu apapun dalam hidup ini. Masuk dalam kerja tiba-tiba terjadi
suasana kerja yang nggak enak atau kerjaan yang nggak enak, jangan langsung kita emosi, berhenti dulu, tarik, lihat dari luar. Seperti jangan-jangan nggak apa-apa juga gitu loh. Jangan-jangan apa? Ketika dalam macet aja, kalau kita lagi macet kan kita stres kan kalau di dalam, tapi kalau kita lagi di lantai 18 ngeliat ke bawah gitu, kayaknya santai kecil-kecilnya kayaknya nggak ada masalah macet-macet di bawah itu. Tapi yang di dalam kan pasti lagi sumpek kan. Nah, tetapi kita keluar melihat jarak, ternyata nggak gitu-gitu amat, di depan aja tuh ada lampu merah. Mungkin seperti itu. Seperti itulah kita dalam melihat pesimisme realita, jangan terus langsung tenggelam ke dalam realita itu. Bahkan masalah kita yang sangat besar hari ini, kalau kita mau pakai helikopter view, itu emang fase hidup lagi gitu. Iya benar. Kayak kalau kita dari kacamata astronot bahkan kayak kita tuh hanya titik-titik yang ada di muka bumi, kita hanyalah serpihan debu gitu, dan terlalu besar kayak masalah kita hari ini gitu ya. Karena kita nguplak aja jadi kayak gede masalah gitu kan. Ngeluh terus ya. Bagi teman-teman yang mau membaca buku ini, Pak Jun, Filosofi Bahagia di Dunia yang Sibuk Sekali, apa insight atau apa ilmu yang mereka akan dapetin biasanya? Apa yang bikin hidup mereka tuh berubah setelah mereka menutup halaman terakhir dari buku ini? Iya, jadi buku ini karena memang inspirasi menulisnya itu adalah karena tadi 30 tahun dan saya sering sekali ketemu anak-anak muda, ya datang ke ruangan, ada yang DM juga, ada yang kirim WA juga, semuanya menceritakan tentang masalah-masalah dunia kerjaan yang kayaknya berat sekali. Kekecewaan, ketidakpuasan, dan ketidakbahagiaan di dunia yang sibuk, di kantoran yang membosankan, di kantoran yang tidak memberi harapan, di kantoran yang tidak sesuai passion. Jadi banyak sekali masalah-masalah, belum yang overthinking tadi kan. Jadi buku ini berusaha, karena saya bukan psikolog, jadi saya nggak berani bicara tentang psikologi di sini. Saya bukan ustadz juga, jadi kalau terlalu banyak bawa agama nanti salah gitu kan, bawa doa, bawa apa sekarang. Dan kita nggak bisa ngomong ke anak muda makanya doa, makanya sholat gitu kan, nggak bisa juga ke anak muda. Itu benar tapi kadang-kadang nggak pas dengan suasana kebatinan. Dan saya ilmunya belajar filsafat, jadi saya coba ambil dari filsuf masa lampau untuk melihat masalah-masalah yang ada sekarang. Karena masalah dunia ini dari dulu ini aja. Nah kemudian kita gato-gatokan, ini loh masalahmu. Ada yang Schopenhauer tadi, ada yang muram, ada yang penderitaan membawa bahagia, ada yang rutinitas kerjamu yang bosan. Jadi semua selalu dicocok-cocokkan. Nah harapannya, insight-nya setelah baca buku ini, para anak-anak muda, milenial akhir, Gen Z itu melihat realita itu, dan kemudian harapannya saya berpikir kemudian ternyata hidup gue baik-baik aja. Ternyata apa yang gue khawatirin itu nggak berat-berat amat, karena itu sudah dialami saya, sudah dialami orang-orang sebelum saya, sudah dialami para filsuf. Masalah gue itu bukan masalah baru. Jadi ini masalah yang sudah ada dari dulu. Ya, I'm fine, ternyata gue baik-baik aja gitu loh. Itu harapannya, saya ingin mengajak anak-anak muda, kita tuh baik-baik aja gitu loh. Walaupun ada yang bilang kita sedang tidak baik-baik saja. Enggak juga, jangan-jangan kita baik-baik aja gitu kan. Pikiran, mungkin itu kira-kira Mas Bilal insight. Mungkin karena kemajuan teknologi juga, hari ini kita sedang tidak baik-baik aja karena selalu membandingkan diri, sangat mudah membandingkan diri. Ketika kita masuk ke sosial media akan ada orang yang lebih kaya, yang lebih good looking, yang lebih kelihatan bahagia dibandingkan kita, dan rumput tetangga emang akan selalu lebih hijau. Sehingga kita menutup diri, dan self-limiting belief tadi itu berbahaya sekali. Betul. Apalagi kalau ngelihat dunia yang serba pesimis. Betul. Ya, salah satu akar ketidakbahagiaan adalah ketika kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain. Udah deh, nggak bahagia deh. Ntar adu nasib yang ada. Jadi berhenti, kemudian jangan membandingkan diri karena kita punya jalur sendiri. Seperti itulah. Jangan berusaha. Hidup ini kan bukan perlombaan. Masing-masing dari kita kan punya jalur hidupnya. Jadi di kantor juga gitu, karir tuh banyak kok jalurnya. Nggak semua harus menuju karir yang sama. Nggak semua orang juga harus jadi direktur. Nggak semua orang juga harus jadi menteri. Nggak semua orang, jadi kita lakukan itu sesuai dengan jalur kita. Gimana obrolan tadi? Seru banget ya. Nah, bagi teman-teman yang mau hidup sehat bareng, mau lebih bugar, kita akan bikin event HYROX berkelas, di mana kalian bakal bertemu dengan teman-teman suara berkelas lainnya untuk olahraga HYROX bareng.
Ada aku juga di sana dan kalian bakal ngomongin tentang mindset, obrolin tentang apapun yang dimana tujuannya untuk self improvement dan kita bisa berkembang bareng-bareng di event Hyrox tersebut. Tunggu apa lagi? Langsung aja join Hyrox berkelas dengan klik link di deskripsi. Sampai jumpa. Pak Jun, 3 pertanyaan dari teman-teman suara berkelas. Kita ke pertanyaan pertama Ya, dari Audrey. Siapa filsuf favoritnya Pak Jun dan kenapa? ini karena saya belajar filsafat itu 7 tahun ya, jadi banyak sekali filsuf-filsuf yang saya pelajari. Memang setiap masa ada tokoh-tokohnya ya, tapi filsuf-filsuf klasik itu yang saya paling suka pertama, ya kayak Plato itu yang pertama kali, karena dia pertama kali mencetuskan tentang ide kebahagiaan itu tadi kan. Terus dia punya cerita tentang Gua Plato. Gua Plato tuh kalau kita ngelihat setiap hari yang dilihat itu terus, jadi menganggap itu kebenaran gitu kan. Ada orang di dalam gua ditawan melihat bayangan seperti itu kan. Dan ini kan sekarang kita lihat kan dalam dunia post-truth kayak gini kan, apa yang kita lihat di screen, apa yang kita di layar itu jadi kebenaran. Nah, muncullah hoax, muncullah ketika AI, algoritma itu membuat orang tuh yang dilihat adalah apa yang dia suka kan. Itu sudah dilihat oleh Plato ribuan tahun lampau. Jadi itulah pemikir-pemikir yang di alam klasik, terus pemikir-pemikir di pertengahan juga saya suka beberapa seperti Karl Marx, itu ya, pemikirannya sangat baru ya, waktu mengkritik tentang kapitalisme. Itu adalah filsuf yang salah satu yang saya kagumi, karena disertasi saya mengenai Karl Marx juga. Jadi itu salah satu yang saya kagumi, dan tentunya beberapa filsuf dari Timur Tengah itu seperti itu, kayak Ibnu Farabi seperti itu kira-kira. Kalau dari Al-Farabi deh, apa yang ada di kepala Bapak ketika menggambarkan tentang pemikiran dari Al-Farabi itu sendiri? Iya. Al-Farabi ini kan salah satu filsuf yang bisa menerjemahkan. Jadi filsuf-filsuf dari abad Yunani kuno itu diterjemahkan pada masa kejayaan Islam pada saat itu kan. Itu diterjemahkan sehingga sampai ke kita sekarang. Jadi kalau nggak diterjemahkan oleh peradaban Islam itu mungkin hilang itu. Nah, Al-Farabi ini salah satu seperti pemikiran Plato. Plato tadi punya epitumos logistikon kan. Nah, Al-Farabi juga seperti itu. Dia punya al-aql al-qawi gitu kan, akal potensial, terus al-aql al-fi'il di situ bagaimana akal realita, kemudian al-aql al-mustafid itu adalah akal yang perolehan yang setelah dia lihat. Jadi akal awal kita tuh realita potensial. Wah, saya kalau kerja di situ pasti happy nih. Nah, itu kan pikiran kita. Pertama, setelah masuk kerja kita lihat, ternyata nggak kayak gini. Nah, itu akal yang selanjutnya, akal realita kan, akal al-fi'il tadi. Tapi ketika disitulah akal terakhir itu tadi al-mustafad, itulah kebijaksanaan. Ternyata dia harus menyeimbangkan antara harapan dia dengan realita dia, kemudian bagaimana dengan situ dia mengembangkan dirinya. Nah, pengembangan diri ini menjadi penting, dan itu yang menarik dari Al-Farabi, bahwa kalau kita mau maju ya kita harus mengembangkan diri, memberi manfaat, memberi impact kepada orang lain gitu loh. Jadi ini salah satu yang menarik dari tulisan dia. Iya. Ya, tulisan Al-Farabi yang tentang mengembangkan diri sangat relate di era sekarang kali ya. Iya, betul. Dimana Al-Farabi bisa menggambarkan bahwa kekuasaan, mungkin jabatan itu belum tentu bikin orang bahagia. Betul. Terutama di dunia kerja, yang bikin kita ngerasa lebih semangat itu ketika kita tahu kita tuh memberi dampak. Ketika kita tahu kita bisa belajar banyak dari tempat kita bekerja. Ya, betul. Ya, makanya banyak Gen Z sekarang mending resign, Pak. Iya. Daripada di bawah tekanan atau daripada tidak kreatif katanya. Iya. Ya boleh aja, asal penuh pertimbangan lah. Jangan sedikit-sedikit resign terus kemudian nyesel. Karena dimanapun kita akan menghadapi masalah itu juga gitu kan. Ya seperti itulah. Kita ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari Ananda Farisi. Kalau Bapak bisa menulis surat untuk versi Bapak yang 25 tahun, kira-kira mau nulis apa ya? Ya waktu 25 tahun mungkin saya sama lah dengan anak-anak 25 tahun sekarang, overthinking juga ya. Punya kekecewaan juga, punya kegalauan gitu kan. Nah, sekarang mungkin lebih berat hidup ya. Karena ada lagi postingan tuh 25 tahun udah punya apa aja gitu kan. Itu bikin kita stres ya gak sih? 25 tahun gue belum punya apa-apa gitu kan. Sementara orang 25 tahun udah punya 100 juta, 25 tahun sudah punya ini, itu kan bikin stres. Jadi pencapaian itu membuat stres. Jadi kalau saya bisa kirim surat ya nggak usah terlalu overthinking lah terhadap
hidup ya, karena 25 tahun you can still afford to fail, gagal is okay ya. Banyak kegagalan-kegagalan, akan banyak kesalahan-kesalahan. Belajarlah dari kesalahan itu. Nanti dalam perjalanan hidup dinikmati saja. Saya mengalami banyak kegagalan, saya mengalami banyak kesalahan, dan dari situ saya belajar. Jadi kata Nietzsche, what doesn't kill you make you stronger. Nah, jadi apa yang kemudian kesalahan-kesalahan itu disitulah membuat kita jadi belajar. Jadi just be yourself, jadilah dirimu, jangan banding-bandingkan dengan orang lain. Kemudian belajarlah terhadap kesalahan-kesalahan. Itu yang penting, yang terpenting. Ya. Dan itu sangat dibutuhkan ya oleh teman-teman sekarang yang mungkin 20-an, terutama 25 tahun kali ya. Iya, 25 tahun. Karena pengen ini, pengen itu. Jadi pengen sesuatu itu belum tentu bagus buat kamu juga. Jadi yang kamu pikir itu bagus buat kamu belum tentu. Jadi dulu saya banyak berpikir kalau saya begini pasti saya begini. Ya. Saya begini pasti begini. Belum tentu. Itu kisah Python ya. Kisah yang dia minta, dia pengen naik kereta kencana, kereta kuda alam semesta kan, meminta sama bapaknya dewa, bapaknya itu kan dewa kan, dia bapaknya dewa yang mengatur alam semesta. Kemudian dia lagi ketemu sama teman-temannya, dia pengen menunjukkan ke teman-temannya kalau gue anak dewa gitu kan, pinjem dong pak kereta kencananya untuk mengatur alam semesta. Kata bapaknya jangan, kamu belum sanggup, katakan. Enggak, sebentar doang buat nunjukin. Nah dia naiklah ke situ kan, kemudian dia kereta kencana diatur alam semesta, ternyata dia nggak sanggup, akhirnya terjadi kekacauan alam semesta. Itu kisah di Harari yang menulis tentang itu. Kemudian juga Sorcerer's Apprentice itu kan ada kan, yang dia minta begitu dikasih ini dia main-main ternyata nggak bisa kendalikan kan. Jadi be careful what you wish for. Jangan pikir kamu minta suatu jabatan. Jadi jangan pernah kamu minta suatu jabatan, jangan pernah kamu minta suatu posisi yang kamu belum tentu sanggup. Karena belum tentu kamu berkah di sana. Banyak sekali cerita-cerita orang minta jabatan and at the end yang terjadi kan nggak bagus juga kan. Nah ini salah satu kita harus hati-hati tadi. Dia be careful what you wish for, itu salah satu. Jadi anak-anak muda 25 tahun ketika saya kirim surat, ya nggak usah minta-minta lah. Jangan minta-minta jabatan. Udah itu amanah, lakukan. Tapi kalau kamu melakukan, punya apa yang bisa kamu lakukan terbaik, ya kamu lakukan. Kalau diberi amanah, kamu kerjakan. Tapi jangan, gue minta ini dong, gue minta ini, jangan. Ya. Be careful. Ya. Pertanyaan ketiga dari Michael A28. Dia nanya, adakah rekomendasi 3 buku favorit Bapak yang membentuk cara Bapak berpikir hari ini? Ya banyak buku-buku populer ya yang menarik ya. Saya rasa kalau buat anak muda lebih enak kalau kita baca-baca buku populer ya. Ya kalau buku-buku filsafat, saya suka Filsafat Kebahagiaan Pak Fakhrudin ya. Itu kan itu salah satu Pak Fakhrudin Faiz tuh populer deh, favorit lah kalau buat anak-anak filsafat pasti karena tenang, kalem gitu, dan buku-bukunya relate banget sama kehidupan. Makanya di sini saya berterima kasih Pak Fakhrudin memberikan kata pengantar di sini kan. Jadi Filsafat Kebahagiaan Pak Fakhrudin, terus beberapa buku-buku Pak Fakhrudin itu favorit saya lah salah satu. Dan tentunya kalau di anak-anak muda Om Piring tuh bagus sekali ya, di Pak Om Heri Manampiring tuh bisa. Sekarang lagi belajar filsafat dia kan, padahal ketika nulis itu dia belum kuliah filsafat ya. Itulah. Jadi memang kalau nanti setelah dia kuliah filsafat mungkin lebih berat bukunya, jadi lebih berat, jadi lebih enak dibaca sebelum kuliah filsafat. Jadi kayak The Compass ya, itu kan Arete itu kan salah satu keutamaan ya yang diangkat dalam filsafat. Jadi keutamaan kita sebagai manusia itu harus manusia yang bahagia adalah manusia yang bisa meningkatkan juga keutamaannya dalam hidup tadi, memberi makna. Itu bagus sekali buat anak-anak muda untuk membaca. Wow. Pak Ijun, the worst advice yang pernah Pak Ijun terima? Saya banyak dikasih advice yang buruk yang saya ikuti, itu ternyata nggak bener ini sebenarnya. Jadi ada 2 advice, worst advice ya. Pertama itu saya dulu ketika gagal itu sering ketika kita ingin melakukan sesuatu sering dibilang kalau orang lain bisa, kamu pasti bisa. Itu selalu saya oleh motivator, guru-guru selalu digitukan, kalau orang lain bisa, kamu pasti bisa.
semangat, punya mimpi besar. Itu worst advice saya bilang. Karena kalau orang lain bisa, belum tentu kita bisa loh. Saya udah coba 30 tahun gitu. Ada teman saya bisa, saya udah berapa kali nggak bisa gitu kan. Jadi nggak benar. Jadi mendingan kalau orang lain bisa, ya biar aja orang lain yang lakuin. Kalau orang lain bisa, kenapa harus saya? Gitu kan. Iya juga sih ya. Ya kan? Kalau orang lain bisa, kenapa harus saya? In a positive way. Ini positif way. Artinya begini, dalam bekerja itu banyak sekali orang punya jalur karir. Dan kita harus cari kekuatan kita. Jangan menganggap orang lain bisa, kita pasti bisa. Boleh seperti itu. Tapi orang punya jalurnya. Misalkan ada yang ahli dalam bidang marketing dan finance gitu kan. Sementara kamu ahlinya komunikasi. Jadi terus pengen kayak dia gitu loh. Pengen kayak finance lah. Kalau orang lain bisa, kamu pasti bisa gitu lah. Akhirnya kita jadi belajar, akhirnya jadi nggak bisa-bisa juga. Padahal kamu ahlinya adalah di komunikasi. Jadi be yourself. Jadi jangan terjebak lah kalau orang lain bisa. Orang lain bisa, biar aja orang lain. Biar saya menjadi saya gitu. Jadi di kantor saya juga begitu. Ada teman saya yang ahli ekonomi, ada ahli internasional. Ya udah biar dia aja. Kenapa harus saya? Jadi saya fokus di bisanya saya aja. Nah ini membuat ini. Itu worst advice. Yang kedua adalah di balik kegagalan ada kesuksesan. Enggak juga. Karena saya gagal berkali-kali gagal gitu kan. Jadi saya semakin yakin bahwa di balik kegagalan ada kegagalan lain yang lebih besar. Iya. Jadi kalau gagal jangan terlalu sedih. Ntar besok gagal lagi loh. Jadi kalau kita gagal sekarang terus kita nangis sampai sebegitu parahnya. Rugi, besok gagal lagi. Jadi biasakanlah diri dengan kegagalan. Jadi di balik kegagalan akan ada kegagalan yang lebih besar. Tapi it's okay not to be okay. Jadi kalau kita nggak oke tuh nggak salah. It's okay. Emosi negatif, sedih, gagal itu adalah bagian dari perjalanan kita. Yeah. Jadi ketika orang bilang di balik kegagalan ada kesuksesan, ya kalau sukses gue udah gagal-gagal nggak ada, nggak apa-apa. Biasakan dengan kegagalan karena dari kegagalan orang berhasil bukan orang yang gagal melulu tapi gagal terus bangkit. Benar. Gagal terus bangkit. Nah kebahagiaan itu atau kesuksesan bukan dilihat dari hasil akhirnya juga, tetapi bagaimana proses kita dalam menjalani kegagalan demi kegagalan itu is okay. Mungkin lebih seru kalau dilihat sebagai di balik kegagalan ada pelajaran kali ya. Ya di balik kegagalan ada pelajaran. Karena orang pikir orang ini gagal, oh berarti sukses besok nih ya. Belum tentu kan. Belum tentu. Dan orang sukses yang kita kenal, orang berkelas yang kita kenal itu biasanya orang yang lebih banyak ketemu gagalnya dibandingkan orang yang baru gagal 1, 2, 3, 4 kali ya. Betul. Makanya aku ngedefine orang misalnya ini orang udah di level berkelas seperti ini ya aku yakin di balik itu ada ribuan kegagalan sih. Ribuan penolakan, ribuan kebencian gitu. Betul. Saya nulis buku sampai 7, tapi sebelum nulis buku itu saya ditolak penerbit berpuluh-puluh kali. Tahun 2000-an, 2000 awal kirim artikel, kirim apa ini kemana-mana ditolak. Tapi kirim aja lagi. Benar. Kirim lagi sampai kemudian menerbitkan 7 buku setelah itu. Artinya kan banyak gagal gitu kan. Benar. Wah, gak kerasa loh Pak, 1 jam yang insightful banget. Aku terima kasih sekali pada Pak Ejun. Terima kasih bagi teman-teman Gagas Media juga. Dan bagi teman-teman yang mau baca buku ini, ntar kita bakal taruh link di deskripsi. Sehat terus Pak Ejun. Terima kasih semuanya, sehat terus. Terima kasih.